Halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Di video ini admin ingin memberikan review first impression dari 3 episode awal anime Dandadan dan membahas kenapa anime Dandadan sangat layak untuk menjadi anime of the year 2024. 3 episode awalnya udah rilis dan bisa ditonton di channel Muse Indonesia. Adaptasi animenya bagi admin sangatlah memuaskan dan berhasil memenuhi ekspektasi. Gaya direksi animenya beneran mirip dengan art style mangganya, dan studio yang menggarap yaitu Sensaru dengan staf yang terlibat sangat mantap, yang mana udah berada di tangan yang tepat lah untuk judul ini. Namun tak sedikit yang bilang jika anime Dandadan ini overhype, sampai sangat ramai dibahas di berbagai media sosial dan forum, bahkan juga sampai menjadi tren meme. Bagi admin sih ini emang wajar, karena emang peak banget kualitas yang dimiliki. Dan berikut adalah pembahasan menurut admin mengenai anime Dandadan yang layak untuk menjadi anime of the year. Pertama dari ceritanya. Cerita Dandadan ini cukup liar. Mungkin saja itu terpengaruhi dari Tatsuki Fujimoto. Sekedar informasi, autor Dandadan yaitu Yukinobu Tatsu dulunya adalah asisten mangaka Fujimoto. Dandadan ini bercerita tentang mencari biji yang hilang. Serius, itu adalah jawaban yang simple buat ngasih tahu Dandadan ceritanya tentang apa. Tapi sebenarnya itu hanya sebagai hooknya aja yang bakal menarik ke inti cerita. Dandadan ini menceritakan mengenai manusia, yokai, dan alien. Di dunia Dandadan, keberadaan yokai atau hantu dan alien itu nyata dan beneran ada di dunia yang ditinggali oleh manusia. Hal itu dibuktikan langsung oleh si MC, yaitu Okarun yang gak percaya hantu tapi percaya alien. Dan heroin utamanya yaitu Ayase Momo yang gak percaya alien tapi percaya hantu. Mereka ini bertaruh, dan kalau salah satunya nggak terbukti maka akan jadi babunya yang menang. Okarun pergi ke sebuah terowongan angker dan dia bertemu dengan nenek turbo dan berakhir dikutuk karena Okarun melanggar pantangan di sana sehingga peler dan bijinya hilang. Sementara Momo pergi ke rumah sakit angker dan dia diculik oleh alien yang nggak bisa reproduksi. Karena semua aliennya adalah klon alien laki-laki anjir, dan Momo hampir dicabuli. Setelah semua kejadian tak terduga itu berakhir, mereka berdua akhirnya saling mengakui kalau yokai dan alien itu memang ada. Namun masalah nggak berhenti di situ, karena tadi peler dan bijinya Okarun hilang gara-gara dikutuk nenek turbo akibat Okarun melanggar pantangan di sana, yaitu jangan berlari kalau bertemu nenek turbo. Maka mereka berdua berniat untuk mengalahkan nenek turbo dalam kejar-kejaran supaya biji Okarun bisa kembali. Premisnya aja udah sangat menarik. Dunia di Dandadan itu sebenarnya sama seperti dunia kita, dan hal-hal yang berbau okultisme, goib, mistis, teori konspirasi, dan sebagainya itu nyata dan beneran terbukti ada. Pas dulu admin baca mangganya sambil ngebayangin, ini gimana ya kalau settingnya di Indonesia? Hantunya pasti bakalan banyak dan punya kekuatan yang unik. Misalnya aja kayak Wewe Gombel, si manis jembatan Ancol, dan lain-lain. Yang kalau itu masuk cerita pasti bakalan mantep banget. Untuk penjelasan lengkap mengenai dunia di Dandadan akan admin jadikan konten sendiri, jadi ditunggu saja. Selain konsep ceritanya yang menarik, unsur cerita shonen yang dibawakan pada action dan supranaturalnya juga oke. Seperti karena Okarun yang melanggar pantangan nenek turbo yang membuat Okarun bisa berubah form yokai yang mirip banget kayak Kaneki Ken. Admin yakin kalian pas pertama kali baca manga atau nonton animenya pasti bakal berpikir demikian kalau kalian udah nonton Tokyo Ghoul. Lalu tentang paranormal seperti kekuatan psikokinesis Momo dan neneknya yang seorang dukun, sama pas adegan komedinya yang ketika serius atau tegang kemudian dipatahkan jadi situasi komedi yang lumayan berhasil dieksekusi dengan baik, serta unsur romance yang dibangun itu cukup terasa. Kalau berbicara ke depannya, cerita Dandadan ini belum memperlihatkan tujuan akhirnya akan gimana. Emang untuk awalan ini adalah mencari biji Okarun, tapi plot atau alurnya itu masih mengalir terus dan terjadi tiba-tiba. Jadi sebaiknya ketika nanti kalian tertarik dan ikutin ceritanya, jangan terlalu dipikirin plotnya akan gimana untuk membawa ke inti ceritanya. Kedua adalah karakter. Karakter utamanya yaitu Okarun dan Momo. Mereka berdua awalnya terlihat cukup kontras. Okarun, siswa culun yang menyukai okultisme. Ayase Momo, seorang cewek Gyaru yang sedang patah hati. Nah, perkembangan kedekatan keduanya ini direpresentasikan lewat scene paralel. Di awal Momo yang terlihat bersalah kepada Okarun karena menyakiti perasaannya, dengan ketika pas Okarun yang tidak mau melibatkan orang lain ke dalam masalahnya.
Hal ini ditegaskan kembali di episode 3-nya yang menunjukkan bahwa sebenarnya Momo begitu peduli dan merasa tanggung jawab atas apa yang terjadi pada Okarun. Meski Okarun tak ingin melibatkan Momo dalam bahaya sehingga dia memilih untuk menjaga jarak dengan Momo, tapi Momo tetap rela dan gak keberatan untuk membantu Okarun. Jadi pengkarakteran pada kedua tokoh utamanya ini memberikan arti tentang kepedulian dan tanggung jawab. Selanjutnya terkait dengan voice actor atau VA. Sekarang udah bener kan nyebutnya. Sorry kemarin salah nyebut pas konten short. Voice actor atau seiyuu anime dan dadan bagi admin udah tepat banget, terutama VA Okarun yaitu Natsuki Hanae yang juga jadi VA Kaneki Ken. Jadinya ini terkesan kayak nostalgia sedikit. Ketika pas Okarun dalam form yokainya yang emang seperti Kaneki, suaranya pun jadi berasa cool dan badass. Tapi pas Okarun ngomong normal, tiba-tiba jadi cempreng dan berisik. Itu seperti Tanjidor, dimana sepertinya ini untuk mengimbangi karakter dari Momo yang tipikal cewek Gyaru. Dan VA Momo yaitu Wakayama Shion juga cukup punya suara yang gede dan pas untuk karakter Momo. Pemilihan VA-nya ini tepat, apalagi Wakayama Shion memang lagi naik daun. Terus ada si nenek turbo juga yang pasti pas pertama kali dia muncul kalian udah bisa nebak itu suaranya siapa. Pengisi suara nenek turbo sama dengan Luffy yang disuarakan oleh Oma juga, yaitu Mayumi Tanaka. Admin gak begitu masalah dengan pemilihan VA-nya ini, karena katanya Oma Mayumi lah yang pertama ditunjuk dan paling excited ketika tahu dia akan terlibat di project anime dan dadan. Kemudian ada nenek satu lagi, tapi yang ini hot banget anjir. Ayase Seiko atau nenek Momo. Dia adalah dukun atau cenayang yang hebat, meskipun kekuatannya sering diragukan, bahkan oleh cucunya sendiri. Tapi sebenarnya Seiko juga sangat peduli dan khawatir pada Momo. Bahkan sejak Momo kecil, Seiko sudah menanamkan dan mengajari Momo tentang kekuatan spiritual, yang bahkan baru bangkit setelah Momo mengalami sendiri kejadian di luar nalar itu. Meskipun Momo sering membangkang dengan perkataan Seiko, Seiko tetap menyayangi Momo, meskipun perilakunya tidak menunjukkan secara langsung. Begitu juga Momo, dia tidak masalah jika dirinya dihina atau diejek, tapi Momo akan marah ketika seseorang itu menghina atau menyakiti neneknya. Untuk VA dari Seiko ini sama dengan Hinata di Naruto. Untuk lengkapnya mengenai voice actor di dadan, kalian bisa cek video short admin. Selanjutnya adalah animasi. Visual dari anime dan dadan ini udah top tier banget lah bagi admin. Kualitasnya bagus banget. Admin suka pas bagian Okarun transformasi dan mau melewati tori rumah Momo yang Okarun malah kebakar dan kameranya itu langsung ngezoom ke ekspresi Momo. Jika kalian sering cek akun official studionya di X, mereka kerap membagikan pembuatan animasinya. Tone warna dan lighting animenya juga bagus, seperti ketika yokai yang muncul warnanya itu lebih mencolok ketimbang pas alien yang muncul, yaitu warnanya lebih gelap. Karena emang para alien di dadan ini memiliki teknik yang mirip seperti domain expansion. Terus sound effect dan soundtracknya juga cukup catchy dan keren. Apalagi di bagian opening anime dan dadan yaitu Otonoke yang dibawakan Creepy Nuts. Ini lead parah, banger dan catchy banget. Gimana enggak, dari awal aja langsung dikasih paham loh. Animasi pada openingnya juga punya banyak referensi di dalamnya. Buat yang penasaran, kalian bisa cek video short di channel ini. Sama di bagian ending songnya juga bagus dengan menampilkan si Neko tengil ini. Jadi itulah review dan pembahasan dari admin mengenai anime dan dadan. Sangat layak jika anime dan dadan menjadi anime of the year 2024. Kalau pendapat kalian gimana? Apa anime of the year kalian? Kalau admin sih udah ada, meski sepertinya dadan adalah salah satunya. Ayo coba tebak dan tuliskan pendapat kalian di komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.